Di sebuah kawasan pesisir yang tenang dekat Seattle, awan hitam mulai menggumpal, membawa firasat buruk yang tak disadari siapapun. Jason, seorang insinyur yang tengah menganggur, memutuskan untuk segera pulang dari perjalanan memancingnya sebelum cuaca semakin memburuk. Mengira itu hanyalah badai dan potensi banjir pesisir biasa. Pagi di rumah keluarga Jason berjalan seperti biasa. Ia membangunkan keluarganya dengan membawa donat, sementara istrinya, Anne, mengingatkan agar tidak memberi makan anjing mereka. Cassidy yang baru saja meminum obat jantung. Namun, kejanggalan perlahan mulai terasa ketika Graham mengeluhkan layanan streaming yang tiba-tiba mati. Dan Anne menyebutkan tentang seorang tukang yang akan datang keesokan harinya untuk memeriksa fondasi rumah yang retak. Anak-anak kemudian membujuk Jason untuk pergi membeli pohon Natal. Meski di luar sedang hujan lebat, saat mereka bersiap untuk pergi, sebuah kenyataan mengerikan terungkap. Tak ada satupun pintu atau jendela yang bisa dibuka. Sinyal ponsel dan wifi pun mati total. Saat Jason mencoba mendobrak pintu depan dan memecahkan kaca menggunakan tongkat besi, ia terpental hebat oleh sebuah penghalang aneh, menyerupai hujan yang ternyata mengurung rumah mereka sepenuhnya. Kepanikan memuncak ketika mereka menyadari bahwa seluruh lingkungan tersebut mengalami nasib yang sama. Para tetangga mulai bermunculan di balik jendela dan berkomunikasi lewat tulisan tangan di kertas, mencoba menebak-nebak apakah fenomena ini adalah ulah pemerintah atau serangan alien. Di malam hari, Jason berusaha menenangkan keluarganya, meski ia akhirnya mengaku kepada Anne bahwa ia diam-diam menyimpan senjata api karena dihantui mimpi buruk tentang sesuatu yang mengerikan akan datang. Walau awalnya marah, Anne akhirnya meminta Jason mengajarinya cara menembak. Beruntung, udara segar masih bisa masuk ke dalam rumah, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan napas. Keluarga ini perlahan mulai beradaptasi dengan rutinitas baru. Jason menjatah makanan serta energi, sementara Anne mencoba menanam tomat dari biji yang ia keringkan. Namun, kedamaian sementara itu hancur berantakan saat hari Natal tiba. Tetangga mereka, Nyonya Richardson, tiba-tiba tewas di luar rumahnya. Malamnya, keadaan menjadi semakin mencekam ketika tetangga lain bernama Susan diseret oleh kekuatan tak kasat mata hingga menghilang dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Berbulan-bulan berlalu dalam ketidakpastian. Saat anjing mereka, Cassidy, mulai mengerang kesakitan karena efek obatnya telah habis, Jason terpaksa menidurkannya. Dalam keputusan yang mengerikan, namun sangat pragmatis demi kelangsungan hidup, Jason menyimpan daging anjing tersebut di dalam freezer untuk berjaga-jaga jika mereka benar-benar kehabisan makanan. Meski Anne memintanya untuk mengurus hal tersebut tanpa memberitahunya detailnya. 3 bulan kemudian, persediaan makanan benar-benar kosong dan Ruth jatuh pingsan karena kelaparan. Saat keputusasaan hampir menguasai Jason, sebuah keajaiban kecil terjadi. Ia berhasil menangkap seekor tupai menggunakan bangkai sebagai umpan. Tangkapan ini memberikan keluarga itu makanan layak pertama mereka sejak sekian lama. Tak ingin terus bergantung pada nasib, mereka mulai mengubah sebagian lantai rumah menjadi kebun dan membuat pupuk sendiri. Mereka terus bertahan hidup dan menolak untuk menyerah, bahkan di saat banyak tetangga di luar sana yang mati kelaparan. 5 tahun berlalu, listrik telah lama terputus. Anak-anak kini tumbuh dewasa, lingkungan menjadi sunyi senyap, dan rumah mereka perlahan mulai tenggelam ke dalam tanah akibat hujan yang turun tanpa henti. Suatu hari, saat badai baru datang menyapu, sebuah makhluk misterius berhasil menerobos masuk ketika pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suhu beku yang memancar dari tubuh makhluk itu langsung membunuh semua tanaman yang telah dirawat Anne dengan susah payah. Setelah makhluk itu terdistraksi dan pergi meninggalkan rumah, pintu kembali tertutup rapat. Ruth kemudian menyadari bahwa air yang ditinggalkan makhluk tersebut bukanlah air hujan, melainkan air laut. Ia berteori bahwa makhluk tersebut bukanlah alien, melainkan makhluk laut purba yang belum terpetakan, seperti Leviathan, yang bangkit kembali. Keadaan menjadi semakin kritis saat seekor musang tangkapan menggigit Ruth. Luka itu terinfeksi, memicu demam tinggi yang mengancam nyawa, dan mereka sama sekali tidak memiliki antibiotik. Melihat retakan tanah di bawah rumah, Jason mendapatkan ide nekat. Ia menggali dan menemukan jalur pipa selokan sempit yang terhubung ke rumah Max Richardson, seorang mantan dokter gigi. Karena tubuh Jason terlalu besar, Anne menawarkan diri merangkak melalui pipa tersebut. Di dalam rumah Richardson,
Anne menemukan mayat yang telah membusuk dan berhasil mengamankan botol-botol antibiotik dari ruang bawah tanah. Namun, seekor makhluk laut masuk ke rumah itu sesaat sebelum Anne kembali. Anne nyaris tertangkap sebelum akhirnya terpaksa menembakkan senjatanya dan ditarik kembali oleh Jason menggunakan kain aerial silk. Berkat antibiotik tersebut, kondisi Ruth perlahan membaik. Menyadari bahwa bersembunyi hanya menunda kematian, keluarga itu memutuskan untuk melawan balik. Mereka menyusun sebuah jebakan mematikan, menggunakan berbagai barang di rumah. Saat hujan turun deras dan air membanjiri rumah dari segala arah, makhluk itu kembali masuk. Dengan koordinasi yang luar biasa, lemparan bom api dari Anne dan tusukan harpun mematikan dari Jason, mereka berhasil menumbangkan dan mengikat makhluk tersebut. Beban tarikan jebakan itu menciptakan retakan pada struktur rumah, membuat genangan air surut. Saat menyadari bahwa makhluk itu mungkin tidak berniat menyakiti mereka, Jason memutuskan untuk memotong tali kekangannya. Sebagai bentuk balasan, makhluk itu membukakan pintu rumah yang selama bertahun-tahun tak bisa ditembus. Di luar, kawanan makhluk serupa tampak berkumpul sebelum akhirnya berbalik dan pergi menjauh. Bebas dari kurungan mereka, keluarga tersebut menemukan sebuah perahu, mengumpulkan barang-barang penting, dan mulai berlayar ke lautan lepas, membawa harapan untuk menemukan sisa-sisa umat manusia yang mungkin masih bertahan hidup. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.